Salam, haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk sukacita, damai, sejahtera. Berkat Tuhan berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Berikan hikmat kejaksanaan, akal budi pengertian, supaya setiap firman yang disampaikan menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi mujizat, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara, dari Kejadian 50, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, saudara. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tema hari ini, saudara, kuasa pengampunan. Hari ini kita ada tema yang luar biasa, tema yang hebat, menjawab beberapa pertanyaan. Apakah saya harus mengampuni orang yang sudah bersalah, sudah menghina, sudah memfitnah? Ada juga yang bertanya, saudara, apakah saya harus mengampuni saudara saya yang jelas-jelas sudah mencuri, sudah merugikan saya? Ini yang saya mau katakan. Tuhan memberikan kita kuasa pengampunan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukannya, saudara. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Kita akan lihat di sini beberapa hal yang indah mengenai seorang yang hebat, seorang muda yang mampu melakukan hal yang luar biasa. Mampu mengampuni sekalipun dia sudah dihina, dia sudah direndahkan, dia sudah dibuang, bahkan dia hampir mati, saudara. Yusuf mengalami masalah yang berat. Yusuf mengalami masalah yang sangat sulit dalam hidupnya. Dan itu terjadi di masa muda. Apa yang terjadi pada dirinya begitu luar biasa, saudara. Dia sampai dijual ke Mesir. Bahkan dia difitnah oleh istri Potifar. Masuk dalam penjara. Dari umur 17 sampai umur 30, Yusuf ada dalam penjara. Yusuf ada dalam situasi yang berat. Dan ketika dia diangkat menjadi raja, menjadi Perdana Menteri, menjadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya datang untuk meminta makanan kepadanya. Karena di Mesir begitu banyak makanan. Yusuf pun memberikannya, saudara. Yusuf tahu ini kesempatan untuk menunjukkan kasih. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Yusuf, memberi kepada saudara-saudaranya. Inilah kuasa pengampunan, saudara. Orang yang punya kuasa pengampunan, kemampuan untuk mengampuni, orang itu bisa memberi. Orang itu bisa berbagi. Bahkan orang itu bisa memberikan yang terbaik. Hari ini, berita yang baik hari ini, saudara. Tuhan berikan kita kekuatan untuk memberi. Untuk memberikan kasih. Memberikan berkat kepada siapa yang membutuhkannya, saudara. Dan Tuhan ingin kita melakukannya. Siapapun orang yang ada di hadapan kita, mungkin itu teman dekat, mungkin itu saudara, mungkin itu juga hamba-hamba Tuhan. Berikan yang terbaik, maka Tuhan akan memakai kita menjadi alatnya. Ini saya mau katakan, saudara, setiap orang dipakai Tuhan menjadi bendaharanya Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, dalam kuasa pengampunan, dikatakan di sini, ketika saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf melalui pesan singkat, mohon untuk diampuni. Yusuf mendengarkannya, saudara. Ini yang saya mau katakan. Yusuf mampu mendengarkan semua masalah pergumulan saudara-saudaranya. Yusuf mampu memberikan waktunya. Yusuf mampu memberikan hatinya. Berita yang baik hari ini, saudara.
Orang yang bisa mengampuni, orang itu bisa memberikan hatinya, orang itu bisa memberikan waktunya. Bahkan orang itu bisa mendengarkan. Jadi, kalau saat ini saudara bisa mendengarkan pergumulan masalah seseorang, dan saudara memberikan bantuan, memberikan pertolongan, itu artinya saudara punya kuasa untuk memberi, kuasa untuk berbagi, dan kuasa untuk memberikan pengampunan. Sekalipun orang yang datang kepada saudara itu orang yang mengecewakan, pernah mengecewakan saudara, pernah memfitnah saudara, pernah menjatuhkan saudara, pernah berbuat kesalahan fatal, saudara bisa memberikan yang terbaik, bahkan bisa mendengarkan, bisa menolongnya. Itu luar biasa, saudara. Yang ketiga dikatakan di sini, Yusuf berjanji. Ketika Yusuf mendengarkan saudara-saudaranya mengadukan perihal semua masalahnya, semua yang ada dalam hati mereka, kepenatan, kesusahan, ketakutan, karena merasa akan dihukum oleh Yusuf atas semua yang sudah mereka lakukan kepadanya. Yusuf memberikan janjinya. Ini yang saya mau katakan, saudara. Yusuf memberikan jaminan. Jadi, kuasa pengampunan yang ada dalam diri Yusuf mampu memberikan jaminan kepada saudara-saudaranya, memberikan kekuatan kepada saudara-saudaranya, bahkan menghiburnya, saudara. Ini kan luar biasa. Bagaimana orang yang sudah pernah berbuat salah, tapi dihibur dan tidak menghukum mereka, saudara. Yusuf tidak menghukum mereka. Yusuf tidak menghukum saudara-saudaranya, tapi Yusuf memberikan janjinya. Luar biasa. Yang keempat, Yusuf menghibur mereka. Ini yang susah, saudara. Bagaimana mungkin orang yang sudah mengecewakan, tapi justru mendapatkan penghiburan. Justru mendapatkan janji, mendapatkan jaminan. Ini saya mau katakan, saudara. Di dalam Tuhan ada jaminan, di dalam Tuhan ada kasih, di dalam Tuhan ada penghiburan. Saudara-saudara Yusuf datang ke alamat yang tepat. Dia datang kepada Yusuf, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang bisa mengampuni, orang yang bisa berjanji dan menepati janjinya, dan orang yang bisa berbagi, saudara. Luar biasa. Hari ini kita melihat bagaimana kuasa pengampunan itu ada. Bagaimana kuasa pengampunan itu nyata. Bagaimana kuasa pengampunan itu diberikan kepada kita. Diberikan kepada saudara. Kalau kita saat ini ada dalam masalah yang sama seperti yang dialami oleh Yusuf, seperti yang cerita awal tadi, saudara, itu artinya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengampuni. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengasihi. Bahkan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbagi. Jangan lengah. Jangan hanyut dengan kemarahan, dengan kedengkian, dengan dendam. Tapi biarkan kasih Tuhan menjamah hati kita, kasih Tuhan dinyatakan dalam kita. Supaya setiap orang tahu bahwa ada Tuhan dalam hidup kita, saudara. Supaya semua orang tahu ada kasih Tuhan di atas mereka, dalam hidup mereka. Yang kelima, Yusuf bisa memaafkan mereka. Ini saya mau katakan, saudara, orang yang diberkati Tuhan, orang yang dipakai Tuhan luar biasa, hamba Tuhan, bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Bahkan bisa melupakannya. Jadi berita yang baik hari ini, Tuhan berikan kita kuasa untuk mengampuni. Tuhan berikan kita kuasa untuk melakukannya. Dan Tuhan berikan kita kuasa untuk melepaskan semua dendam, iri hati, kedengkian. Bebas dari hidup kita, saudara. Sehingga hidup kita bersih, hidup kita berharga. Bahkan hidup kita menjadi berkat. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan ingin ada sukacita di dalam kita. Jadi kuasa pengampunan juga bicara tentang sukacita. Karena orang yang bisa melakukannya, orang itu punya sukacita. Orang itu punya damai sejahtera. Orang itu punya kekuatan. Bahkan orang itu punya
punya kasih yang luar biasa. Dalam kuasa pengampunan, sukacita. Sukacita melakukannya, saudara, kalau kita memang ingin mengampuni, lakukan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, bukan dengan terpaksa. Orang yang bisa melakukannya dengan sukacita, dengan tulus, orang itu diberkati Tuhan. Orang itu dijaga Tuhan, bahkan orang itu ada dalam rencana Tuhan, saudara. Yusuf mampu memberikan saudara-saudaranya kehidupan yang luar biasa. Mereka akan mendapatkan makanan, minuman. Bahkan semua saudara-saudaranya, keluarga besarnya, akan mendapatkan makanan dan minuman selama hidup mereka. Luar biasa. Bagaimana ada orang seperti ini bisa menjamin kehidupan semua orang, semua saudara-saudaranya, bahkan dikatakan untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Yusuf tahu saudara-saudaranya merekarkakan yang jahat kepadanya, tapi Tuhan merekarkakannya, mengubahnya menjadi kebaikan, menjadi berkat, menjadi mujizat. Dan dia tahu kehadirannya untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Inilah bangsa Israel. Inilah keluarga besarnya, saudara. Berita yang baik hari ini. Tuhan ingin kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu memberkati keluarga besar kita. Membuat setiap orang berharga, setiap orang hidup, setiap orang melihat Tuhan, setiap orang merasakan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang saya mau katakan, saudara. Kuasa pengampunan memberikan hidup yang berkelimpahan, hidup yang luar biasa, hidup yang berharga. Biarlah hari ini menjadi hari yang hebat, hari yang luar biasa, di mana Tuhan memberikan kita, Tuhan memberikan saudara kekuatan, kuasa untuk melakukannya, untuk berbagi kasih, untuk mengampuni. Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus, Roh yang hebat itu, yang luar biasa, untuk memberikan kita penghiburan, sukacita, damai sejahtera, untuk memberikan kita kemampuan melakukannya, saudara. Jadikan hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saat ini, secara khusus rindu beberapa saudara, saya ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, yang ingin bisa mengampuni, yang saat ini ada dalam tekanan, ada dalam masalah besar, yang ingin dibebaskan Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin diberikan Roh Kudus, ingin diberikan penghiburan, ingin disembuhkan Tuhan, dan ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingin mendapatkan pasangan hidup. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera. Tuhan masuk dalam hatinya, Tuhan tinggal dalamnya, Tuhan beracara, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan-kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar kemenangan. Tuhan berikan kekuatan, bahkan Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan kemampuan untuk memberi, untuk berbagi, untuk mengampuni. Tuhan berikan Roh Kudus masuk dalam hatinya, menghiburnya, memberikan berkat yang luar biasa, menjaganya, menuntunnya, bahkan membuat mereka berhasil dalam setiap hidup. Mendapatkan pasangan hidup yang dari Tuhan, mendapatkan keluarga yang diberkati Tuhan, bahkan mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh. Saat ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Jadikan juga bangsa ini, bangsa yang diberkati. Bangsa yang takut Tuhan. Mendapatkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Pemimpin yang takut Tuhan. Pemimpin yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.